Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada para peserta pelatihan Olimpiade Sains Nasional atau kompetisi Sains Nasional bidang IPS untuk jenjang SMP. Pada hari ini kita akan membahas modul kedua ya. Setelah kemarin di modul pertama kita membahas tentang keadaan geografis Indonesia part 1. Seperti saya jelaskan ada 3 part dan ini adalah part keduanya dengan outline yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Bisa dibaca terlebih dahulu outline-nya apa saja yang akan kita pelajari di modul kedua ini. Atau bisa juga sambil dibuka modul keduanya ya, file modul kedua, dan di situ juga tersusun secara runut apa saja yang mau kita pelajari. Ini lanjutan dari kemarin kita sudah membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya air atau laut, dan juga persebaran sumber daya udara, dan persebaran sumber daya tanah yang sudah kita pelajari ya. Sekarang kan ada 2 tambahannya, yaitu persebaran sumber daya hutan dan persebaran sumber daya tambang. Lalu kita akan belajar tentang khusus kecerdasan spasial atau spatial intelligence, dengan khususnya nanti di bidang peta ya. Peta itu juga penggunaan peta itu merupakan salah satu dari kecerdasan spasial ini. Kita akan belajar jenis-jenis peta juga nanti di sini, tentang apa aja komponen-komponennya juga akan kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan lagi juga tentang letak wilayah ya, dan keadaan alam Indonesia, dan nanti ada jenis kondisi tanah, kondisi-kondisi tanah, dan juga nanti kita hubungkan dengan pertanian ya. Dan yang terakhir di modul kali ini kita akan belajar tentang jaringan, juga jaringan transportasi, juga tentunya dengan sarana transportasi yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Ini adalah salah satu yang akan kita pelajari nanti, yaitu tentang kecerdasan spasial. Kita mulai terlebih dahulu dari hutan ya, persebaran sumber daya hutan. Sebelumnya hutan itu apa sih? Hutan itu merupakan suatu wilayah di mana menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon dan jenis-jenis tanaman lain ya. Teman-teman pasti tahu itu. Tapi ternyata pengertian hutan itu nggak sesederhana itu, teman-teman. Hutan itu bisa dikatakan sebagai ekosistem ya. Ekosistem atau tempat yang menghubungkan antara satu jaringan organisme dengan jaringan organisme yang lain yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu ekosistem. Ekosistem yang menjadi tempat hidup dan berinteraksi bagi hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi ada ekosistem tumbuh-tumbuhan, hewan, serangga, burung-burung, itu juga ada di situ. Hutan itu terdiri dari 3 bagian utama ya, yakni bagian atas, bagian permukaan tanah, dan bagian di bawah tanahnya itu sendiri. Jadi ada bagian atas, tentu saja itu pohon-pohonnya, tumbuh-tumbuhannya, terus juga hewan-hewannya, terus bagian permukaan tanahnya, dan juga di bawah tanahnya sendiri itu juga bisa menjadi hutan. Nah, di bagian atas hutan itu terdapat kanopi alami, yakni dedaunan pohon ya. Kanopi itu kayak penutup kalau teman-teman jalan atau di rumah supaya teduh, itu ada kanopi. Jadi ada kanopi alami yang berupa dedaunan pohon yang tumbuh lebat. Di permukaan tanah hutan juga terdapat guguran daun-daunan kering, serta ditumbuhi semak-semak biasanya dan rerumputan. Sedangkan di bagian bawah tanah itu ada unsur hara, akar tanaman, juga sumber daya air ya. Dan juga dihuni oleh mikroorganisme kecil ya, ukuran-ukuran kecil. Nah, itu termasuk menjadi ekosistem hutan. Karena dia nanti yang melakukan, meskipun kecil ya,
mikroorganisme itu yang akan melapukan sampah-sampah dedaunan kemudian menjadikan tanah di hutan itu menjadi subur. Hutan itu bisa ditemui di wilayah dengan iklim tropis, jadi nggak semua negara itu bisa punya hutan, jadi beruntung sekali Indonesia. Dataran rendah dan juga dataran tinggi. Ada berbagai jenis hutan ya, ada hutan gugur, hutan sabana, hutan heterogen, hutan homogen, hutan mangrove, hutan buatan, dan juga hutan hujan tropis. Nah, Indonesia karena dia berada di garis khatulistiwa, dia punya hutan hujan tropis, teman-teman, yang selalu lembab sepanjang tahun. Kenapa dinamakan hutan hujan? Karena memang dia lembab, setiap tahun itu selalu ada curah hujan. Dan keanekaragaman hayati yang berada di dalam hutan hujan tropis itu sangatlah tinggi. Jadi tidak seperti hutan-hutan lain ya. Jadi di dalam hutan hujan tropis biasanya ditemukan banyak sekali spesies hewan, spesies serangga, burung-burung. Jadi Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat kaya atau surganya bagi peneliti hewan-hewan sebenarnya, teman-teman. Hal ini menjadi potensi sumber daya alam tersendiri bagi Indonesia yang harus kita syukuri ya. Nah, potensi sumber dayanya sendiri itu bisa berupa kayu, karena memang banyak sekali tumbuhan-tumbuhan pohon, tapi juga bisa berupa non-kayu. Jadi yang akan kita bahas di sini ada dua, yaitu sumber daya kayu dan sumber daya non-kayu. Nah, gimana sih penjelasannya ini yang akan kita bahas ya? Sumber daya kayu dan sumber daya non-kayu. Sumber daya kayu, kita mulai dulu dari sumber daya kayu ya di sini ya. Apa aja sih sumber daya kayu itu? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa hutan itu ditumbuhi oleh pepohonan yang berkayu ya. Tentu saja pasti ada kayunya namanya pohon. Dan potensi hutan berupa kayu ini banyak dimanfaatkan sama manusia ya, sama kalian juga tentunya. Apa aja, kalian pasti sadar bahwa kertas nih yang kalian lagi pakai sekarang, yang kalian tulis, itu asalnya dari kayu loh teman-teman. Jadi bahan baku kertas. Juga di rumah kalau pintu saya nih, kebetulan di depan saya ada pintu, itu juga dari kayu. Jadi bahan bangunan juga. Bahan baku industri, terus mebel. Ini saya lagi pakai meja, mejanya juga dari kayu. Nah, di Indonesia setidaknya ada 4.000 jenis kayu, teman-teman. Dan lebih dari 250 jenis kayu tersebut merupakan kayu dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Jadi 4.000 jenis kayu, tapi 250 kayunya itu punya nilai ekonomis atau bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Nah, ini saya ambil contoh beberapa kayu aja ya, yang punya potensi besar. Indonesia punya potensi besar di dalam kayu-kayu tersebut, dan juga dia menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Yang pertama ada kayu jati. Potensi hutan yang pertama ya, yang berupa kayu ya adalah kayu jati. Nama Latin dari pohon yang menghasilkan kayu ini adalah, bisa dicatat ya, Tectona grandis atau Tectona grandis. Ini pohon jati. Tumbuh di hutan buatan ya, maupun hutan alami. Jadi hutan itu ada yang buatan ya, dibuat oleh manusia, disengaja, disetting sedemikian rupa menjadi hutan jati misalnya, atau kebun jati. Tapi juga bisa menjadi hutan alami ya, yang memiliki curah hujan yang tinggi ya, berkisar 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Jati dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah yang tidak digenangi air, jadi yang kering ya. Persebaran hutan jati di Nusantara meliputi beberapa daerah seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali. Di Pulau Jawa sendiri, persebaran jati paling banyak itu terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kemudian kayu jati itu memiliki tekstur yang keras. Jadi kenapa sering digunakan sebagai bangunan ya? Karena dia awet, keras, tapi juga terdapat minyak di dalamnya. Hal ini membuat kayu jati banyak dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat interior rumah.
Selain sebagai interior rumah, kayu jati juga digunakan sebagai atap dan tiang penyangga rumah-rumah tradisional di Jawa. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kayu-kayu di keraton atau di rumah tradisional di Jawa, itu kebanyakan kayunya adalah kayu jati karena kuat dan tahan lama. Kayu jati yang sudah diolah juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kapal loh teman-teman. Nah, karena juga dia awet ya. Dan bahkan konstruksi jembatan. Semua manfaat yang bisa diperoleh dari kayu jati ini membuat kayu ini memiliki nilai yang cukup mahal ya, nilai ekonomis yang mahal, yang tinggi. Itu sumber daya kayu pertama. Sumber daya kayu berikutnya adalah kayu meranti, pasti sering dengar juga. Dan kalau ada kalian nih yang dari Sumatera Utara, meranti sendiri sudah dijadikan nama ini ya, nama makanan, bolu meranti. Tapi itu beda ya. Nah, apa sih kayu meranti ini? Ini kayu yang terkenal ya di kalangan tukang atau pedagang kayu, tukang kayu. Ada beberapa jenis, ada banyaklah jenis pohon meranti. Di antaranya yang terkenal adalah mentari hitam batang, yang batangnya itu berwarna hitam, terus balangeran, tengkawang gunung, dan meranti buaya bukit. Jenis-jenis pohon meranti tersebut menghasilkan kayu meranti merah. Jadi ada kayu yang merah ya. Nah ini bisa teman-teman baca juga yang tadi jenis-jenisnya itu di modul ya, jadi bisa sambil sekalian baca modulnya. Nah persebarannya meliputi hutan-hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera nih. Kayu meranti sering dimanfaatkan sebagai kayu konstruksi ya, lagi-lagi sebagai pembuat konstruksi bangunan atau rangka-rangka bangunan, juga penyekat ruangan dalam bangunan, juga dijadikan bahan baku mebel ya, meja, kursi, dan berbagai interior rumah. Pohon meranti itu selain juga menghasilkan kayu, dia menghasilkan getah yang kita sebut resin. Resin ini kemudian nanti akan kita bahas di sumber daya non kayu. Untuk apa sih getah ini? Apa manfaatnya sehingga bisa dijual? Berikutnya adalah kayu cendana. Kayu cendana ini dihasilkan oleh sebuah pohon yang nama latinnya adalah Santalum album. Ya, bisa dicatat Santalum album itu kayu cendana. Pertama kali ditemukan itu di Nusa Tenggara Timur ya. Bukan pertama kali, maksudnya banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tapi meskipun demikian, hutan-hutan dengan kayu cendana ini banyaknya justru di daerah Jawa dan keseluruhan Nusa Tenggara. Kayu cendana sudah menjadi barang langka sekarang ya. Ya karena langka itu hukum dari ekonomi, suatu barang yang susah didapat itu pasti harganya menjadi langka atau menjadi mahal. Kayu cendana itu keunggulannya dia memiliki aroma yang wangi ya. Itulah nilai lebih dari kayu cendana dibandingkan jenis kayu lainnya. Manfaatnya apa sih biasanya? Ya selain juga interior biasanya dipakai untuk buat dupa. Dupa ya bagi yang tahu yang sering dibakar itu. Terus untuk aromaterapi dan juga campuran parfum ya. Serta bahan pembuatan sarung keris. Nah, itu kayu cendana. Kita ke sumber daya kayu yang terakhir, salah satu contoh yang saya berikan. Sebenarnya ada 250 yang punya jenis kayu yang harganya mahal di Indonesia ini, dan juga 4.000 jenis kayu secara total. Tapi yang saya ambil mungkin cuma 4 saja. Yang terakhir adalah kayu akasia ya. Nah, ini nama latinnya nggak terlalu beda. Nama Indonesianya akasia, nama latinnya Acacia mangium. Acacia mangium. Kayu akasia banyak ditemukan di hutan-hutan Jawa Barat ya, di daerah Sunda ya. Kayu akasia dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kertas.
banyak pabrik kertas yang mencari pohon akasia dengan usia berkisar sekitar 3-5 tahun. Jadi biasanya mereka cari yang umurnya 3-5 tahun dan dibuat menjadi kertas. Tapi sekarang juga banyak kayu akasia ini yang dijadikan bahan pembuatan furnitur. Nah, karena banyak permintaan dari pengusaha-pengusaha mebel, maka jadilah harga dari kayu akasia ini menjadi lumayan naik ya. Oke, tadi tentang sumber daya kayu. Sekarang kita ke sumber daya hutan lain yang bukan merupakan sumber daya kayu, yaitu sumber daya non kayu ya. Seperti namanya, sumber daya non kayu ini banyak memiliki apa ya, contoh-contoh ya. Memang bukan hanya kayu, tapi hutan juga kaya akan hal lain. Jadi meskipun hutan itu didominan dengan kayu, ya karena memang isinya pohon-pohon, tetapi banyak juga potensi lain dari hutan yang manfaatnya tak kalah tinggi. Potensi hutan ini juga termasuk di dalamnya sumber daya alam yang biotik ya, yang dapat terus-menerus diperbaharui seperti tanah. Nah, beberapa hasil non kayu contohnya ya, ini adalah madu, buah-buahan, jamur, damar, rotan, dan sagu. Juga ada sutra dan lain sebagainya. Kita akan bahas mulai dari buah-buahan dulu ya. Ya, banyak pohon yang juga pasti berbuah, yang punya buah di dalamnya ya. Maka kadang nih orang-orang di dekat hutan, yang dulu tinggal di dekat hutan, mereka pergi ke hutan itu selain mencari kayu, mereka juga mencari buah. Di antara buah-buahan yang banyak ditemukan ya buah durian itu ya, sebelum sekarang jadikan kebun, dulu itu tumbuh menjadi tumbuhan hutan. Buah beri, buah kaktus, jambu monyet, buah ara, markisa, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga madu hutan ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini menjadi contoh nih ya, bagaimana usaha keras seseorang untuk panen madu. Biasanya di sini banyak sarang lebah yang bisa kita ambil madunya. Nah, biasanya madu hutan menjadi mahal karena kualitas madu yang diambil dari hutan itu lebih bagus. Kenapa? Karena lebahnya sendiri masih mengambil tumbuhan yang alami nih di sini ya. Di hutan-hutan ini banyak sari-sari bunga yang masih alami, yang jauh dari polusi dan juga kimiawi. Maka kenapa biasanya orang kalau menjual madu hutan itu lebih mahal. Potensi berikutnya adalah getah, tapi yang ini bukan resin yang tadi ya, tapi getah karet. Getah dari pohon yang biasa kita sebut pohon karet ya. Penghasil karet ini sebetulnya adalah Hevea brasiliensis. Tapi sekarang karet selain dari hutan juga sudah banyak budidayakan dalam perkebunan. Kemudian sumber daya berikutnya adalah rempah-rempah. Jadi ada beberapa rempah-rempah yang tumbuh liar di hutan ya. Yang dihasilkan di hutan antara lain kayu manis, pala, cengkeh, dan vanila. Nah, hutan di Maluku, ya di bagian Maluku, di timur Indonesia, itu menghasilkan banyak rempah-rempah yang diperdagangkan sejak zaman dahulu. Jadi dulu tuh orang tuh belum mengenal benar tuh pertanian, tapi mereka mengambil langsung dari hutan. Nah, itu sebutannya ekstraksi. Jadi ada sektor ekstraktif sama sektor agraris. Jadi beda ya. Kalau misalnya dia ngambil karet langsung dari hutan, itu disebutnya sektor ekstraktif. Tapi kalau ngambil karet dari perkebunan, dia berkebun karet, itu disebutnya sektor agraris ya.
Nah, berikutnya ada sumber daya rotan ya. Nah, ini bentuk rotan nih kalau yang belum tahu. Kalau yang udah tahu mungkin ada pepatah ya, tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, ini kenapa mirip dia bentuknya sama akar ya, panjang dan tipis-tipis, tidak terlalu besar seperti batang pohon. Nah, batang rotan ini panjang banget ya, bisa sampai puluhan meter. Gunanya untuk apa? Biasanya untuk interior rumah. Nah, sebelum diolah dia biasanya dibersihkan dulu karena rotan ini pelepahnya berduri ya. Dan sebagian besar rotan kita dihasilkan dari hutan yang berada di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Berikutnya adalah sagu. Sagu ini merupakan potensi dari sumber daya hutan yang bukan kayu ya, non kayu, yang berbentuk tepung. Ini berasal juga dari pohon sagu ya sebenarnya. Pengolahan batang sagu yang kemudian diolah menjadi tepung. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia bagian timur ya. Dulu mereka eh, bahan makanan pokoknya adalah sagu yang kemudian oleh masyarakat Maluku dan Papua itu diolah menjadi masakan bernama papeda. Jadi kalau ditanya nih makanan khas masyarakat Papua sama Maluku itu namanya apa? Papeda. Dan itu berasal dari sumber daya non kayu yaitu berupa apa tadi? Sagu. Next kita masuk ke setelah memahami tentang sumber daya hutan, kita masuk ke persebaran dan potensi sumber daya yang terakhir sebelum kita nanti masuk ke pembahasan lain berupa kecerdasan spasial, yaitu adalah sumber daya tambang. Ya, ini adalah peta persebaran sumber daya tambang ya. Bisa dilihat sebenarnya selain kaya akan hutan nih, Indonesia tuh kaya banget akan sumber daya tambang ya. Hampir semuanya kita ada, aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, emas dan perak nih. Emas dan perak ada di sini. Kemudian sampai gips, timah, pasir kuarsa, perunggu, semen, itu semuanya ada di Indonesia. Maka sebagai orang Indonesia kita harusnya mempelajari ya ada apa aja di sini. Kita bisa lihat yang terkenal misalnya aspal itu adanya di Pulau Buton ya di sini. Terus batu bara ini ada banyak, ada di Sumatera Selatan, ini ya di daerah Bukit Asam. Yang paling banyak tuh ini apa nih? Yang Tanjung Pura, Bengkalis, Lok Sumawe, minyak kayaknya. Ya minyak bumi ya. Bisa kita lihat tersebar ya dari ujung Sumatera yang mulai dari Lok Sumawe Aceh, Bengkalis, Tanjung Pura, sampai ke selatan juga Sumatera Selatan, Bangka Belitung itu adanya bukan ya Bangka Belitung ini timah. Pelaju di Pulau Jawa juga ada, di Kalimantan juga ada, Tarakan. Ya Sulawesi yang nggak ada Sulawesi aja. Sampai Pulau Tenggara juga, sampai ke pulau-pulau kecil, Pulau Seram, Sorong, Papua, itu juga banyak minyaknya, rupanya minyak bumi. Lebih jelas mari kita coba baca di modul ya sambil diperhatikan ininya ya, peta di Indonesia. Nah, persebaran hasil tambang di Indonesia itu bisa dibilang hampir merata ya di seluruh wilayah. Yang seperti saya jelaskan tadi, hampir semua wilayah tuh ada bahan tambangnya, jadi sangat kaya. Apalagi mengingat kita dilalui oleh Ring of Fire ya, dua cincin api yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu Sirkum Mediterania ya, yang mengalir dari Sumatera, Jawa, dari Sumatera sini nih,
terus Jawa, nah ke sebagian Kalimantan, sama Sirkum Pasifik yang mulai dari Sulawesi kemudian ke Papua lewat Filipina dan Jepang ya. Nah ini membuat kita juga kaya akan sumber daya tambang atau mineral ya di dalam tanahnya. Ada banyak teman-teman bisa temui, ada minyak bumi, batu bara, gas ya, gas alam juga ada, pasir besi, baja, timah dan sebagainya. Semua kekayaan itu kemudian diolah menjadi material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak bumi itu ada tadi yang kita udah lihat ya, tersebar, yang terkenalnya di Tarakan, bahkan Sorong tadi udah kita lihat di Papua ya. Ada blok Cepu juga. Nah, kemudian nanti diolahnya menjadi yang biasa kita pakai, entah itu premium, Pertamax, Petralite, solar ya, kemudian bahan bakar pesawat yaitu aftur, afgas dan lain sebagainya. Kemudian gas alam ya, gas alam tuh ada di Arun, Aceh, mana ini? Ini gas alam nih. Sama di Pulau Tenggara di Papua. Jadi sangat menyebar gas alam kita ya. Gas alam ini kemudian diolah menjadi gas yang digunakan oleh bahan bakar kendaraan ataupun LPG ya, oleh PT LNG ya, sama PNG, perusahaan gas negara PGN ya. Nah, perusahaan gas negara sendiri sekarang sudah berada di bawah Pertamina ya. Nah, batu bara tadi udah kita lihat ada di Bukit Asam, Sumatera Selatan ya. Terus Ombilin, Kalimantan dan Sumatera diolah menjadi briket batu bara. Briket batu bara itu kayak areng. Kan kalau batu baranya sendiri masih mentah itu nggak bisa langsung dipakai untuk bahan bakar. Tapi ketika sudah diolah menjadi briket batu bara, itu bisa digunakan ya, menjadi bahan bakar. Dan pembangkit listrik juga menggunakan batu bara. Jadi PLN merupakan konsumen batu bara kita juga, dan juga kita mengekspor banyak batu bara ke wilayah-wilayah China yang paling banyak dan India. Nah itu semuanya menjadi sumber pemasukan juga kekayaan bagi Indonesia yang kemudian menjadi modal untuk pembangunan nasional. Selain itu juga di Pulau Jawa dan Sumatera kita nemu banyak hasil lain ya. Ada pasir besi yang ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, kemudian semen, bauksit yang ditemukan di Pulau Bintan dan Riau. Nah ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pita kaset ya, dan bahan katalis pertambangan. Dan timah itu paling banyak di Pulau Bangka Belitung. Kalau teman-teman pernah nonton Laskar Pelangi ya, ini timah kayaknya satu-satunya deh di Indonesia, dan penghasil timah terbesar ya di dunia itu. Salah satunya adalah di pulau ini. Pulau sekecil ini menghasilkan banyak timah ya. Timah itu digunakan untuk industri persenjataan loh teman-teman, jangan salah. Untuk peluru itu menggunakan timah, makanya sering dibilang timah panas ya. Maka sebenarnya produksi timah itu sangat bergantung kepada Indonesia loh teman-teman. Karena nggak banyak produsen timah di dunia. Kalau yang pernah nonton Laskar Pelangi ya, di Pulau Bangka Belitung, khususnya Belitongnya, itu merupakan penghasil timah yang satu-satunya mungkin sekarang di Indonesia, tapi dia menghasilkan timah yang sangat besar, sangat banyak. Sejak dulu ya, bahkan tahun 1950-an sudah dieksploitasi, tapi sampai sekarang cadangannya masih banyak. Nah, untuk melakukan penemuan ini semua perlu eksplorasi
penambangan menggunakan teknologi-teknologi tinggi, dan kadang juga menciptakan kerusakan lingkungan. Misalnya batu bara setelah dibor terus, maka bisa jadi tanah di situ menjadi terdegradasi, jadi kualitasnya turun karena bahan kimia dan sebagainya. Makanya seringkali perusahaan batu bara atau perusahaan tambang yang lain itu harus juga memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu juga pernah ada isu yaitu emas kita ya di Papua ini lebih banyak dimanfaatkan oleh negara lain ya, khususnya Amerika Serikat, karena PT yang menguasainya adalah PT Freeport Indonesia yang merupakan anak dari perusahaan PT Freeport di Amerika. Yang tentunya kalau pernah dengar dari hasil tambang emasnya aja berapa miliar US dollar bisa diperoleh, sementara kita hanya kebagian sedikit ya, kalau nggak salah 2% atau 1%. Itu kan sungguh sangat keterlaluan ya, karena itu sebenarnya berada di wilayah Indonesia. Nah, dengan mengetahui ini semua, teman-teman diharapkan mampu untuk memahami bagaimana kayanya kita, kayanya Indonesia, dan kemudian terus belajar, terus bercita-cita untuk bisa memanfaatkan dengan baik sumber daya ini ya. Selain untuk mencapai sepenuh-penuhnya kemakmuran bangsa Indonesia dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Oke, setelah kita zoom, kita mempelajari banyak sekali tentang sumber daya tambang ya yang ada di Indonesia. Kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang kecerdasan spasial. Tapi sebelum itu saya minta teman-teman diresapi dulu tentang bagaimana kayanya Indonesia ya. Saya beri waktu 2 menit ya. Ini berguna bagi teman-teman juga untuk memahami bagaimana negara Indonesia itu bisa maju sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik. Oke, silakan. Oke, teman-teman sudah memperhatikan bagaimana kayanya ya, meskipun belum 2 menit, tapi harapannya ada sesuatu yang menarik dari peta ini. Kenapa saya suruh teman-teman memperhatikan peta? Karena berikutnya memang kita akan membahas tentang kecerdasan spasial dan nanti tentunya akan membahas tentang peta juga. Karena seorang yang memiliki kecerdasan spasial, kecerdasan keruangan, ruang, itu biasanya mampu membaca peta dengan baik. Nah, teman-teman ketika tertarik dengan pelajaran geografi, tertarik dengan dunia, mampu membaca peta, membaca kondisi, itu merupakan keunggulan tersendiri ya. Jadi apa itu sebenarnya kecerdasan spasial atau
spatial intelligence. Jadi mungkin teman-teman udah sering dengar ya IQ. Kemudian EQ, emotional quotient. Terus ada musical intelligence, kecerdasan musik. Nah, mungkin ini baru pertama kali teman-teman dengar, mungkin juga bukan. Ada yang kita sebut spatial intelligence, yaitu kecerdasan spasial atau peruangan, yang merupakan kecerdasan yang mencakup kemampuan berpikir. Jadi kecerdasan itu kemampuan berpikir dalam gambar, serta kemampuan untuk menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia visual spasial. Jadi misalnya nih teman-teman ngelihat, ini contoh gampangnya ya, seorang punya kecerdasan spasial yang bagus atau enggak. Misalnya teman-teman berada di sebuah wilayah baru nih. Wilayah baru, masuk, baru pindah misalnya, kemudian masuk ke jalan yang baru nih. Teman-teman langsung hafal atau langsung ingat karena melihat keadaan sekeliling. Ada rumah di pojok kanan warna merah misalnya. Terus teman-teman mampu memvisualisasikannya dalam pikiran sehingga teman-teman nggak tersesat. Nah, itu berarti teman-teman punya kecerdasan spasial yang tinggi. Nah, biasanya orang yang punya kecerdasan spasial yang tinggi ini, dia mampu memvisualisasikan sesuatu yang telah dia lihat atau informasi yang telah dia dapat. Jadi berupa gambar atau lokasi, seperti itu ya. Next kita lihat ada juga pengertian kecerdasan spasial ini dari Armstrong ya. Tapi sebelumnya saya mau bandingkan dulu dengan sebuah kecerdasan lain ya, yaitu misalnya kecerdasan musikal. Kalau kecerdasan spasial kan orang mampu menangkap pola keruangan ya. Misalnya, oh dari sini belok kanan, belok kiri, dia udah paham. Nah, tapi kalau kecerdasan musikal dia mendengarkan nada-nada yang berbeda, dia mampu memahaminya gitu. Begitu juga dengan kecerdasan spasial bentuk bangun yang berbeda, seorang mampu, atau warna yang berbeda, seorang mampu mengolahnya menjadi sebuah informasi yang akurat. Nah, tadi kan ada menurut ahli ya, salah satunya Armstrong, yang mengatakan bahwa anak yang cerdas dalam visual spasial biasanya memiliki kepekaan terhadap warna, garis-garis, bentuk-bentuk, ruang, dan bangunan. Jadi ini kalau misalnya kalian ngelihat sejak kecil, kalian peka banget lihat bentuk-bentuk yang tidak simetris, terus garis-garis, terus warna, bangun ruang, bangun apa, gambar-gambar yang kalian lihat, itu bisa jadi kalian punya kecerdasan spasial yang tinggi. Dan itu bagus karena kalian akan melihat melihat sesuatu itu bukan hanya lihat, tapi bisa diolah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Nah, ilmu geografi merupakan kajian konteks spasial ya, kajian konteks keruangan. Maka melihat peta-peta itu sudah merupakan hal biasa bagi orang-orang geografis. Kemudian juga penginderaan jauh, melihat dari jauh misalnya, itu juga hal yang biasa ya. Kajian ekologi dan kewilayahan yang dilakukan dalam geografi, jadi belajar tentang masalah lingkungan, itu juga menuntut kemampuan spasial yang basic ya, yang paling dasar. Jadi orang yang belajar geografi yang akan kemudian menjadi ahli perang juga ya, itu dituntut untuk memiliki kecerdasan spasial. Seorang jenderal dia harus mampu membaca medan bertempurnya dengan cepat ya, dan dengan tepat dan akurat. Maka sering ada cerita dulu ya, kalau teman-teman tahu Al-Fatih, seorang komandan perang yang mampu menaklukkan Konstantinopel ya. Dia diceritakan sudah mempelajari ilmu-ilmu
terang ya, ilmu geografis, diajari membaca peta itu sejak kecil. Jadi dia sudah terbiasa untuk melihat peluang dari sisi ruang. Gitu juga nih, waktu awal kali belajar di modul ini, teman-teman sudah saya kasih lihat peta Indonesia, letak wilayah Indonesia itu secara geografis ada di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, seorang yang punya kecerdasan spasial, dia akan berpikir apa konsekuensi dari kondisi letak dari negara Indonesia ini yang berada di antara 2 apitan benua misalnya. Tentu saja ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikirkan. Dan itu analisisnya menuntut kecerdasan spasial. Oke, itu tentang kecerdasan spasial secara umum. Sekarang kita akan masuk kepada salah satu bentuk kecerdasan spasial yang paling umum atau paling biasa ya di ilmu geografi, yaitu membaca peta. Tapi sebelumnya perhatikan dulu diagram di sini. Jadi kecerdasan spasial itu nggak hanya dimiliki oleh geografer ya, tapi seorang kameramen atau sutradara atau pembuat film, dia harus juga punya kecerdasan spasial. Bagaimana dia melihat angel-angel atau spot-spot yang bagus ya. Begitu juga dengan seorang fotografer, dia nggak cuma harus punya kamera yang bagus, gear yang bagus, lensa yang bagus, tapi kecerdasan spasialnya juga harus ada. Bagaimana dia berpikir mengambil foto atau gambar yang paling bagus untuk dihasilkan oleh kameranya. Kemudian juga seorang arsitek tentunya dia harus tahu ketika dibuat seperti ini, misalnya kamarnya di sini, apa konsekuensinya. Itu ya teknik sipil. Dan juga tentunya seorang desainer, pelukis, dan sebenarnya membangun sejak dini, kecerdasan spasial itu juga bisa diajarkan menggambar, diajarkan melihat bentuk ruang. Itu merupakan salah satu cara agar kecerdasan spasial itu sudah tertanam sejak kecil. Next, tentang peta ya. Jadi apa itu peta dan bagaimana pemanfaatannya kita akan bahas secara komprehensif. Jadi di bab modul ini yang paling banyak penjelasannya adalah tentang peta. Jadi tolong diperhatikan dan juga bisa sambil dibuka modulnya ya. Jadi kita akan bahas dulu pengertian peta dan baru nanti masuk ke fungsinya ya. Sekarang kita bahas dulu pengertiannya. Peta itu kalau dalam bahasa Inggris apa teman-teman? Map ya. Berasal dari bahasa Yunani yang juga mengambil arti kata map, tapi sebenarnya bahasa Yunani itu adalah mepa atau mapa. Jadi kalau map itu bahasa Inggris, kalau bahasa akar kata aslinya ya, secara etimologis itu adalah mapa, yang artinya sebenarnya taplak ya teman-teman. Jadi artinya itu bukan gambar atau apa, tapi taplak atau penutup meja. Jadi kalau teman-teman tahu taplak meja ya itu adalah map kalau dari bahasa Yunaninya. Nah, bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi itu telah mengenal peta, teman-teman. Jadi peta itu sudah lama banget. Dibuktikan dengan bukti sejarah sebuah peta yang ditemukan dalam bentuk lempengan tanah liat. Jadi ini lempengan ini dianggap sebagai peta yang dibuat oleh kaum Babylon ya. Apa masyarakat Babilonia sejak 5.000 tahun 2300 sebelum Masehi. Berarti itu kan sekarang tahun 2020 berarti 4.300 ya. Jadi lumayan panjang umur dari si peta pertama ini, yang kini tersimpan di museum ya dalam bentuk lempengan dari tanah liat di zaman Yunani kuno.
Juga ada papirus ya, peta dari papirus yang ditemukan di Mesir kuno ya. Jadi apa itu sebenarnya peta? Jadi peta itu merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi dalam bidang datar dengan menggunakan skala dan sistem proyeksi tertentu. Jadi dia bukan globe, tapi dia di bidang datar ya, dua dimensi. Jadi kita bukan peta yang, tapi ada juga peta timbul, tapi peta itu pada umumnya dia di bidang datar. Dan sekarang juga sudah mulai muncul peta digital ya, atau Google Maps, mungkin teman-teman udah sering melihat juga Google Maps itu. Peta memberikan informasi mengenai unsur-unsur alam dan buatan di permukaan bumi. Oleh karena itu, peta sangat berguna bagi kehidupan manusia karena semua aktivitas manusia berhubungan dengan permukaan bumi. Jadi banyak dulu orang mencari informasi melalui peta ini ya. Dan penggunaan peta tergantung pada jenis petanya. Karena nanti ada beberapa jenisnya, nanti kita akan lihat. Dan banyak yang bilang peta itu lebih berharga dari ribuan kata. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, a map is worth 1,000 words. Jadi berharga seperti 1.000 kata. Makanya tadi saya suruh teman-teman untuk memperhatikan peta ini selama 2 menit, pasti banyak banget informasi yang bisa teman-teman dapat. Misalnya di Bengkalis terdapat minyak bumi. Di Cirebon terdapat apa? Bayangkan itu kalau ditulis semuanya ini sudah ribuan kata mungkin. Misalnya Pulau Kai yang berada di sebelah timur Pulau Papua menghasilkan minyak bumi. Itu aja udah berapa kata kan? Jadi sebenarnya peta itu sangat eh, bermanfaat ya untuk menyederhanakan kita, pemahaman kita. Jadi kita bisa ambil apa yang kita butuhkan melalui peta itu. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau begitu kita harus tahu dulu si peta ini berfungsi untuk apa aja. Nah, kita akan bahas ya fungsi-fungsi peta. Yang pertama, fungsi peta adalah menunjukkan posisi atau lokasi. Ya, tentu kalau kita mau tahu sebuah tempat, kita bisa mengetahuinya dengan melihat peta. Kayak misalnya contohnya gini, ada di mana negara Rusia. Nah, kita bisa lihat nih, oh Rusia itu berada di bagian utara bumi. Kenapa kita bisa tahu gitu? Karena kita melihat peta dan dia ada di bagian utara bumi. Di mana Jepang? Mungkin ini peta terlalu kecil, tapi Jepang itu ini. Jepang berada di sebelah timur, makanya dia disebut bangsa timur. Kayak gitu ya. Karena utara, timur, barat, sama selatan. Kenapa disebut bangsa barat? Karena Eropa itu ada di barat. Menurut sebuah peta dunia. Jadi menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat dari suatu tempat lainnya. Jadi ada pembandingnya ya. Kenapa ini disebut barat? Ya karena dia ada di barat dari Jepang. Kalau dia dibilang barat, tapi kalau kita lihat dari Kanada, mungkin dia masih di timur kayak gitu ya. Jadi kenapa dulu menjadi barat? Karena dianggapnya senternya ada di sini ya. Terus menunjukkan ukuran dalam pengertian jarak dan arah. Ya, selain tentunya kita pengen tahu ada di mana dia secara relatif, dengan membandingkannya dengan lokasi yang lain, kita juga bisa tahu melalui peta jaraknya. Misalnya ini, kalau misalnya kita lihat Google Maps, ini satu titik, misalnya ini rumah kita, ini sekolah kita lihat di peta. Kita tahu jarak rumah ke sekolah itu kalau naik motor atau mobil katakanlah 10 menit. Nah, kemudian kita pengen tahu nih,
kita pengen makan di restoran yang baru hits. Nah, dia ada di sini. Lalu kita bisa bilang kan, oh arahnya searah dengan sekolah kita nih, tapi jaraknya lebih jauh, 2 kali lipat misalnya. Nah, mungkin sekitar 20 menit. Nah, itu kalau kita lihat tanpa, kalau sekarang enak ya, kalau Google Maps kita bisa perkirakan melalui internet berapa menit sudah dihitung dengan kemacetan. Tapi itu gunanya peta, selain melihat lokasi atau posisi, dia juga bisa memperlihatkan jarak dan arah ya. Terus menunjukkan bentuk dari unsur-unsur permukaan bumi yang disajikan. Karena nanti ada peta topografi yang memperlihatkan unsur-unsur permukaan bumi sama bentuk-bentuknya. Kemudian juga menghimpun unsur-unsur permukaan bumi tertentu dalam suatu bentuk penegasan. Jadi nanti misalnya ada unsur pegunungan, dibuat warnanya coklat misalnya kayak gini. Nah, itu adalah sebuah informasi yang dipertegas ya. Tapi untuk tahu itu semua kita harus tahu nanti ada bagian-bagian dari peta. Tapi sebelumnya kita bahas dulu jenis-jenis peta ya. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yaitu ada peta datar, yang paling sering kita gunakan ya, kertas misalnya itu menggunakan peta datar, tapi ada juga peta timbul ya. Peta timbulnya yang dulu sering dibuat oleh anak-anak. Jadi dia berbentuknya 3 dimensi. Kemudian ada peta digital yang sekarang muncul ya, yang bisa kita akses melalui gadget atau gawai kita, baik itu HP maupun laptop. Terus berdasarkan bayangan grafisnya, peta dibagi dua, yaitu peta garis dan peta apa namanya ini? Peta citra atau foto. Apa sih kedua peta tersebut? Kita mulai dulu dari peta garis ya. Jadi peta garis itu bayangan permukaan bumi pada peta terdiri atas garis, titik, dan area yang dilengkapi teks dan simbol. Sementara peta foto atau citra, bayangan permukaan bumi disajikan dalam bentuk foto yang merupakan informasi yang berasal dari langsung ya, dari sensor misalnya. Jadi itu bedanya, kalau garis ya bentuknya garis, titik, dan area. Nanti dikasih teks, dikasih simbol. Kalau yang peta foto itu pakai foto ya. Contoh lah, ini merupakan peta garis atau simbol ya, ada simbol-simbolnya. Kalau foto nanti di sini ada fotonya, misalnya ini ada tambang minyak di Tarakan seperti ini, di Natuna seperti ini, kayak gitu ya. Nah, berdasarkan skalanya sekarang, ada peta yang skalanya besar, yaitu 1:5000. Jadi cara membaca skala itu adalah 1 cm pada peta itu berapa sentimeter aslinya. Jadi 5000 cm atau 5 km ya. Kemudian ada peta skala besar ini biasanya karena dia pengecilannya itu tidak terlalu kecil, jadi masih sangat besar. Itu nanti untuk peta-peta wilayah yang sifatnya kecil aja. Kayak misalnya kecamatan, nah itu pakai peta skala besar. Tapi kalau udah peta skala menengah dari 1:25.000 sampai dengan 1:100.000, itu udah peta yang lebih luas lagi. Jadi untuk supaya semua wilayah dapat dalam peta, maka dia perkecil nih bentuk petanya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi skalanya makin besar, diperkecil dulu. Nah, diperkecil lah, kemudian jadi semuanya bisa masuk. Bayangkan kalau dia pakai skala ini, nggak muat tuh satu kertas.
Jadi skalanya bisa untuk skala kota misalnya atau provinsi. Nah, kalau peta yang skalanya kecil, jadi perbandingannya kecil, jadi 1 cm itu atau 100.000 cm itu dicirikan dengan cuma 1 cm. Nah, jadi semua wilayah yang luas itu bisa masuk. Ini contohnya peta sebuah negara ya. Atau bahkan ini ya, peta yang sangat kecil, peta dengan skala yang sangat kecil nih, peta dunia. Beda kalau kita bicara peta Indonesia aja, skalanya pasti lebih kecil peta dunia ya. Nah, ini yang agak panjang yaitu pembagian peta berdasarkan fungsinya. Silahkan dicatat atau bisa juga sambil membaca modul ya. Kemudian kita bahas dulu dari peta pertama yaitu peta topografi yang menyajikan berbagai informasi unsur-unsur alam ya. Jadi topografi itu unsur-unsur alam dan unsur-unsur buatan pada permukaan bumi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pekerjaan. Peta topografi dikenal juga sebagai peta dasar karena dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta lainnya. Kemudian ada peta planimetrik, yaitu peta yang menyajikan berbagai jenis unsur permukaan bumi tanpa penyajian informasi ketinggian ya. Terus ada peta kadaster atau pendaftaran tanah, menyajikan data kepemilikan tanah, ukuran dan bentuk lahan, serta berbagai informasi lainnya. Ini biasanya ada di Badan Pertanahan Nasional. Terus ada peta batimetrik, peta yang menyajikan informasi kedalamannya dan bentuk dasar laut. Jadi tentang dasar laut ya. Ini contoh batimetrik nih, yang ada di laut Nordik atau negara-negara Skandinavia, Norwegia, Skotlandia, Iceland. Jadi kelihatan nih, oh awalnya nggak terlalu dalam, kemudian kesini dalam lagi. Jadi ini peta yang mampu menjadikan kita membaca tingkat kedalaman suatu laut ya, namanya batimetri. Kemudian ada peta tematik, peta yang menyajikan unsur atau tema tertentu permukaan bumi sesuai dengan keperluan. Data tematiknya, karena namanya tematik berarti sesuai tema ya. Bisa dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Contoh beberapa peta tematik itu adalah, oh ya jadi tadi ya, 3 peta itu planimetrik, kadaster, dan batimetrik itu adalah peta topografi, contoh-contoh peta topografi. Contoh-contoh peta topografi. Kemudian ada peta tematik tadi ya, peta yang sesuai dengan temanya. Nah, itu ada beberapa contohnya yaitu peta diagram, peta distribusi, dan peta isoline ya. Apa aja itu kita bahas. Jadi peta yang pertama adalah peta diagram. Jadi tadi teman-teman udah tahu peta tematik itu tergantung temanya. Nah, diagram ini tematiknya disajikan dalam bentuk diagram yang proporsional. Kemudian ada peta distribusi menggunakan simbol titik untuk menyajikan suatu informasi yang spesifik. Dan peta isoline menyajikan harga numerik untuk distribusi yang kontinu ya dalam bentuk garis yang berhubungan pada suatu nilai yang sama. Itu ya, isoline jadi garis yang sama. Iso itu sama, line itu garis ya. Next, ini ada komponen-komponen peta.
Ini saya langsung ambil aja contohnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini peta itu pasti memiliki judul. Kita harus tahu dulu ini peta apa. Kita bisa tahu dia adalah peta yang menggambarkan, oh ini tuh ternyata peta distribusi kepadatan penduduk. Jadi kita bisa mengetahui dari peta ini kita bisa dapat informasi tentang kepadatan penduduk. Ini, kita bisa tahu ini tuh adalah Nordic Sea atau wilayah laut Nordik. Terus ada inset, yaitu peta yang lebih kecil, diperkecil, diambil dari wilayahnya yang lebih besar. Misal kalau kita mau lihat kota Bandung, maka insertnya Pulau Jawa, atau Indonesia insertnya bisa jadi se-Asia kayak gitu ya. Terus penunjuk arah, biar tahu, utara itu biasanya menunjukkan bagian atas dari peta. Terus ada simbol ya. Simbol nanti biasanya digunakan kayak gini nih, simbol. Simbol-simbol bisa macam-macam nanti ya. Ada gunung, segitiga hitam gunung yang tidak aktif, segitiga merah gunung yang aktif. Pokoknya harus jelas sumber-sumbernya. Terus ada legenda juga, penjelasan dari sumber-sumber itu, simbol-simbol itu apa. Terus ada sumber peta, misalnya kita dapat petanya ini dari mana, atau siapa pembuatnya itu juga boleh. Dan kapan ini dibuat. Kenapa? Karena bisa jadi ada update nih. Jadi bisa jadi karena kepadatan penduduknya semakin berkembang, misalnya yang awalnya sederhana nih, bisa jadi sekarang sudah jadi mewah. Nah, maka ini harus dilihat nih apakah ini udah terlalu lama atau belum. Ini kan 2007 ya, udah lama banget. Dan itu di peta utamanya itu ada garis ya. Garis tepi dan garis timur, garis lintang. Nah, ini kita bisa gunakan untuk apa? Misalnya kita gunakan untuk mencari tahu. Jadi nanti di sumbu Y9237 dan di sumbu X-nya 70890. Jadi nanti daerahnya di sini. Atau kalau kita mau Citarum, oh berarti kita bilang 9236 di sumbu Y, sumbu X-nya kurang dari 78, sekitar 7890 lah. Kita langsung ketemu daerah Citarum. Itu gunanya garis tepi ya, yang nanti dilengkapi dengan gratikul. Terus ada skala, supaya kita tahu ini tuh kira-kira luas aslinya seberapa sih. Kemudian warna yang disesuaikan dengan legenda dan simbol. Semua biasanya ada teks penjelas, entah itu nama kota, nama jalan, ataupun yang lainnya. Nah, itu tadi tentang kecerdasan spasial, dan juga khususnya tentang peta. Kita ada 3 submateri lagi. Yang pertama adalah pengaruh dari letak wilayah Indonesia terhadap negara Indonesia itu sendiri. Jadi teman-teman tentu kembali ya, ini kemampuan spasial kita melihat Indonesia itu berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia di bawah sini ya. Kita sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia ya, di sini. Terus di sini juga. Terus Singapura juga ada di sini. Terus Filipina dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan ya kita berbatasan dengan Timor Leste ya. Ada di bawah. Australia yang paling besar dan Samudra Hindia. Sebelah barat kita ada Samudra Hindia. Sebelah timur itu kita punya perbatasan dengan Papua Nugini di sini. Sama tentu saja ada laut Samudra Pasifik. Nah, dengan melihat kondisi Indonesia yang seperti geografisnya seperti itu, kita punya dampak ya.
Yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Ini seringkali aku sebutin dan mungkin nanti di berikutnya juga masih akan aku sebutkan. Jadi kita tuh seperti jalur perdagangan ya. Kalau di yang lain tuh juga ada, misalnya di Selat Terusan Suez yang dekat Mesir, itu jalur perdagangan Eropa dan Afrika. Kalau ini antara Australia dan juga benua Asia. Terus dipengaruhi oleh kebudayaan luar ya, jelas kita bisa lihat keberagaman kita sekarang, ada Hindu, Buddha, Islam, China, India, meskipun India nggak terlalu banyak ya. Itu karena dulu kita merupakan tempat persinggahan. Maka kita juga kaya akan suku, bangsa, dan budaya. Dan karena kita terletak di antara dua samudra, mengakibatkan kita punya iklim musim yang disebabkan oleh adanya angin muson. Jadi karena adanya angin muson barat, muson timur, masih ingat ya? Kita ada musim kemarau dan musim penghujan. Dan telah terjalin kerjasama dengan berbagai negara sekitar yang ada. Nah, silakan di-pause dulu untuk memahaminya dan juga silakan sebutkan dalam hati apa yang dimaksud dengan angin muson barat dan angin muson timur. Oke, karena sudah teman-teman pause dan sekarang lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas tentang kondisi tanah dan pertanian. Nah, nanti kemudian ada jenis tanahnya juga. Jadi tanah itu merupakan bagian dari kerak bumi ya, yang tersusun dari bahan organik dan mineral. Karena tanah juga banyak mengandung unsur hara, jadi dia disebut bahan organik. Tanah itu tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan karena ada proses pelapukan batuan ya, ataupun pelapukan dari organisme, baik itu hewan biasanya tumbuhan sih. Terus banyak faktor pembentuk tanah ya, bisa jadi bahan induknya, iklimnya, organisme yang berperan, misalnya pelapukan karena lumut, itu juga akan berbeda. Dan tanah juga mampu menyediakan kebutuhan unsur hara bagi tanaman ya. Tapi tidak semua tanah cocok untuk pertumbuhan tanaman. Di Indonesia ada beberapa jenis tanah. Yang paling subur itu tanah humus ya, sama gambut sebenarnya. Karena dia merupakan sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Oleh karenanya kandungan bahan organiknya tinggi. Ini contoh lahan gambut ya. Terus ada tanah, ini bisa juga sambil teman-teman baca modulnya ya, supaya ada teks yang bisa dibaca. Ada tanah regosol ya. Apa itu? Itu merupakan tanah yang terbentuk dari material yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi, teman-teman. Yang belum mengalami perkembangan sempurna tapi ya. Karena ini mirip tanah vulkanik tapi dia belum berkembang dengan sempurna. Tanah jenis ini masih berstruktur kasar dan berbahan organik rendah. Sifat demikian membuat tanah ini tidak dapat menampung air dan mineral yang dibutuhkan tanaman dengan baik. Tanah regosol lebih cocok untuk tanaman palawija yang tidak membutuhkan banyak air kayak kayak jagung gitu-gitu ya. Tanah ini tersebar di Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Itu regosol. Regosol tuh yang kayak gini masih keras ya, kelihatan banget. Kemudian ada litosol. Ini litosol. Litosol ini masih mirip dengan regosol yang masih agak keras dan dari aktivitas Gunung Merapi. Dan dia peka terhadap erosi. Kandungan bahan organiknya masih rendah dan juga cocok untuk tanaman palawija. Masih tersebar di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku Selatan, dan Papua. Itu litosol. Sekarang ada latosol. Ini sudah merupakan pelapukan dari batuan sedimen atau metamorf
Jadi kalau tadi mungkin masih banyak batuannya ya, masih banyak batuannya keras, kering. Tapi kalau latosol dia sudah melapuk batuan metamorfnya. Sebagian besar terbentuk dan berkembang di daerah yang lembab. Kandungan bahan organik tanah ini bisa berubah-ubah dari sedang sampai tinggi. Tanah latosol mampu menyerap air dengan baik, sehingga bisa menahan erosi. Tanah ini cocok untuk menanam tebu, coklat, kopi, dan karet. Makanya di Pulau Jawa ya, dan di Sumatera itu banyak kebun kopi. Terus ada tanah organosol, terbentuk dari pelapukan, seperti namanya organ, berarti pelapukan bahan organik ya. Tanah ini banyak ditemukan di daerah rawa atau daerah banyak tergenang air ya. Nah ini tadi yang aku bilang, organosolnya ada terdiri dari dua, yaitu tanah humus dan tanah gambut. Ini udah pernah aku jelaskan di yang sebelumnya ya, di modul 1. Tanah humus itu adalah tanah yang hasil pelapukan bahan organik, khususnya tanaman yang sudah mati. Jadi humus itu sangat subur. Tapi kalau gambut itu tidak sesubur humus. Karena pembusukan bahan organik pada gambut itu berlangsung dalam keadaan tergenang. Jadi rawa-rawa gitu ya. Cocoknya gambut untuk tanaman seperti kelapa sawit. Jadi itu bedanya gambut dan humus ya, dan dua-duanya itu sama-sama organosol. Terus ada tanah gramusol, yaitu tanah terbentuk di ketinggian tidak lebih dari 300 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang berbukit. Jadi tanah-tanah yang biasanya ada di perbukitan. Sangat lengket ketika basah dan menjadi pecah-pecah ketika kering. Tanah ini cocok untuk tanaman seperti rumput dan jati ya. Banyak ditemuinya di Sumatera Barat dan Jawa, serta Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir adalah tanah aluvial, terbentuk dari material halus yang diendapkan di aliran sungai. Tanah ini termasuk jenis tanah yang muda karena belum mengalami perkembangan. Cocok untuk jadi tanaman, jadi media tanam seperti tumbuhan padi, tebu, kelapa, dan buah-buahan. Itu jenis tanah yang ada di Indonesia beserta hubungannya dengan pertanian. Sekarang kita ke materi terakhir, yaitu tentang transportasi antar pulau ya. Karena Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, yang kemarin aku juga udah bilang bahwa lautnya itu adalah sebagai penghubung, bukan pemisah satu sama lain, maka kita perlu sarana serta jaringan transportasi yang baik. Ada transportasi laut dan juga udara. Sebenarnya transportasi darat, tapi mereka harus biasanya dibantu oleh laut ya. Kalau misalnya mereka memang mau menyeberang, misalnya nanti truk ini akan masuk ke dalam kapalnya atau hanya memindahkan boxnya saja, itu juga bisa. Ini ada kapal feri. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita akan bahas secara singkat saja karena ini sudah hampir lebih dari 1 jam. Kelebihannya, kalau transportasi laut itu murah ya, karena dia bisa mengangkut banyak tapi tidak terlalu mahal seperti pesawat. Tapi dia kelemahannya lama ya, membutuhkan waktu perjalanan yang relatif lama. Terus jaringannya alamiah karena laut itu sudah terbentang, terus dapat menggunakan jalur di mana saja, dan polusinya biasanya lebih rendah dibandingkan polusi pesawat. Tapi ini tidak cocok untuk berpergian dengan membawa barang yang cepat rusak nih. Makanya dulu pengiriman ikan distrategikan gimana supaya tidak cepat rusak. Karena tadi waktu perjalanannya relatif lama. Terus tidak fleksibel karena nggak semua kota itu ada lautnya, sehingga kadang misalnya kita mau ke kota A, kita harus mampir dulu ke kota yang terdekat dengan laut kayak gitu. Dan
Kalau perjalanannya jauh, jaraknya jauh, biasanya kita nggak nyaman. Makanya ini kurang cocok untuk angkutan manusia ya. Dulu saya pernah waktu TK, SD atau TK ya, kayaknya SD awal-awal gitu, pindah dari Padang ke Jogja itu langsung ya, tanpa lewat ferry. Mobilnya juga tanpa ada mobil. Dan itu perjalanannya 3 hari ya. Tapi seru-seru aja sih. Tapi bayangkan kalau misalnya dari Jakarta ke Papua itu bisa sampai 3 minggu, tentu saja itu nggak terlalu nyaman ya. Beda dengan transportasi udara yang sistemnya lebih efisien, tentu saja cocok untuk berpergian dengan barang-barang yang tidak tahan lama, cepat dan sangat berharga, bisa mencapai area yang langsung ya, fleksibel, mudah dijangkau. Tapi tentu saja biaya penerbangan lebih mahal. Terus biasanya juga pemeliharaan bandara atau servis untuk pesawatnya juga mahal. Terus menghasilkan polusi yang sangat besar ya. Nah, sering ada gerakan-gerakan di Eropa itu untuk tidak naik pesawat dan lebih memilih naik kereta. Uniknya kalau di Inggris itu, kalau teman-teman perhatikan, ini aku coba ke peta dunia ya, biar lebih jelas. Yang mau aku jelaskan, mana ya? Nah ini misalnya, ini pulau menuju Inggris nih. Inggris itu pulau kecil ya. Itu udah ada kereta loh teman-teman. Jadi bayangkan ada kereta bawah tanah. Nah, orang-orang lebih memilih naik kereta itu dibandingkan naik pesawat karena polusi pesawat yang dipercaya lebih tinggi sehingga merusak lingkungan. Jadi mindset dari kita bukan hanya murah lagi, bukan hanya efisien lagi, tapi apakah transportasi antar pulau itu sudah ramah lingkungan atau belum. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Berikutnya di modul ketiga kita masih akan membahas keadaan geografis Indonesia, tapi nanti lebih berhubungan juga dengan ya bagaimana konsep manusia berinteraksi dengan alam. Itu saja dari saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.